Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di pagi hari ini, kita semua menikmati betapa indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena begitu baiknya Tuhan selalu mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang mengandalkan kuasa-Nya. Seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya, yang pagi hari ini kita semua dapat menikmati berkat Tuhan yang terindah. Sebelum kita melangkah dan beraktivitas di hari ini, mari kita siapkan hati, biarlah kita diisi dengan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami boleh menikmati kembali anugerah Tuhan yang terindah, di mana kami boleh memasuki hari yang baru, lalu Tuhan memberi kami kekuatan yang baru pula. Sebelum kami beraktivitas dan menjalani seluruh panggilan pengutusan kami ingin terlebih dahulu diperlengkapi dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Karena itu ya Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu dalam kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, dan kami menghayati kebenaran firman Tuhan. Biarlah tuntunan kasih dan kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman setiap langkah kami di hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Penekanannya pada ayatnya yang kedua yang berkata demikian. Lalu kami mengirim Timotius saudara kita dan rekan sekerja Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan memberi dorongan demi imanmu. Demikian firman Tuhan. Judul dalam pembacaan Alkitab kita berkata, pendampingan dalam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Paulus tentu tidak mau hasil karyanya kemudian dirusak oleh orang lain, yang terkadang seringkali membawa segala percakapan ataupun ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukannya soal Paulus cemburu terhadap pelayan-pelayan yang datang melayani di Tesalonika, tetapi terkadang mereka semua justru menyeret jemaat itu untuk tidak lagi hidup pada ketaatan kepada firman Tuhan. Hal inilah yang Paulus khawatirkan ketika ia jauh dari jemaat Tesalonika. Karena itu, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, Paulus tidak membiarkan jemaat itu berjalan seorang diri, tanpa tuntunan, tanpa bimbingan. Paulus bertanggung jawab bagi perkembangan iman jemaat yang pernah dia layani, yang pernah dia bentuk, dan yang pernah dia bangun dengan kekuatan kuasa Tuhan dalam pemberitaan Injil Kristus. Sehingga sebagai rekan sekerja, Paulus pun mengirim Timotius, orang kepercayaannya, sebagai bagian dari keberlanjutan pembinaan bagi jemaat di Tesalonika. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi dalam bacaan kita mau menggambarkan Paulus ingin jemaat itu tetap tumbuh dan diarahkan. Karena itu ada kekhawatiran Paulus dengan mengatakan pada ayatnya yang kelima, itulah sebabnya ketika tidak dapat tahan lagi aku mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Kata kerja kata orang ganti ketiga kami itu membuktikan bahwa Paulus merasa perkembangan jemaat di Tesalonika bukan dari karya dia, tetapi dia bersama-sama dengan Timotius, bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang membangun jemaat di situ. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Memang bukan hal yang mudah untuk mempertahankan situasi keadaan yang pernah Paulus lakukan untuk tetap bertahan sepeninggalnya Paulus dari jemaat Tesalonika.
Karena itu tanggung jawab Paulus selalu mengutus temannya, teman sekerjanya untuk melanjutkan karya kerjanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, begitu juga di zaman yang modern ini, di zaman sekarang ini, kita tahu pergantian pelayan firman Tuhan harusnya dinilai secara positif, bahwa semuanya itu untuk bertanggung jawab ataupun untuk mempertumbuhkan iman jemaat yang dilayani. Sehingga pelayan-pelayan yang bergantian masuk di dalam setiap jemaat-jemaat di GPIB harus dipahami seperti konsep pemahaman Rasul Paulus. Paulus menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan itu semua dari usaha, dari karya Tuhan. Karena itu orang-orang pilihan Tuhan punya tanggung jawab. Ada yang menanam dan ada yang menyiram. Pertumbuhan itu semua karena pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita semua boleh tumbuh karena pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan satu orang, tapi bersama-sama sebagai pelayan-pelayan Tuhan, presbiter semua, baik diaken, penatua, dan pendeta, adalah tugas yang dipercayakan. Mari saudara, kita bangun jemaat ini dalam kebersamaan untuk saling mengisi dan continue dan tidak pernah terputus. Siapapun yang melayani, percayalah, dia diutus Tuhan dan dia untuk memajukan jemaat-jemaat yang dipercayakan kepadanya. Semakin dia tumbuh, semakin dia dewasa, semakin dia mengucap syukur dalam segala hal kepada Sang Empunya gereja ini, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini, khusus sektor Nazaret. Kami mau berdoa untuk keluarga Magdalena Rumondor, saudara Marcel Louis, keluarga Maria Marlisa, keluarga Ibu Maybe Sengke, keluarga Bapak Mikael Yohanes Tengker, dan saudari Mira Ayu Damuriningsih. Tuhan berkati keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi, biarlah mereka semua menerima anugerah dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor Peniel, Oma Kosio Haspers, Ibu Tiorodiani Dewata Opir, sektor Yeriko, Ibu Magdalena Nikiulu, Bapak Edward Risi, Bapak Yesaya Dani Huai, dan Ibu Yemima Tenu Pasanea. Tuhan berkati keberadaan orang-orang tua kami, biarlah mereka semua memperoleh kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu dalam sukacita mereka. Kami berdoa untuk Bapak Hartolio Wijaya, saudara Ralph Hiskia Utama, Ibu Gracia Widya Gustrarianti, saudari Joyce Olivia Lumban Tobing, Ibu Hot Uli Sabrina Sinaga, anak Valerie Veronica Wanjaya, Bapak Nusia Marlisa, Ibu Femi Watania Wabeng, Bapak Peter Rahaweman, dan anak Alvaro Joakim Songnayan. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diakan penatua, dan Tuhan memberkati juga akan para pendeta. Berkati pelayanan kami bersama dengan segala berkat Tuhan. Unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, Tuhan Yesus berkati, koster dan juga keamanan. Kami serahkan semua dengan tugas-tugas mereka. Kami berdoa juga untuk Yapendik Triguna. Tuhan Yesus berkati. Biarlah Tuhan berkati para pengurus Yapendik, para guru, kepala sekolah, dan juga para murid. Biarlah semuanya senantiasa dalam tuntunan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.